Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang cukup ramai diperbincangkan karena sedang ada aksi korporasi ya di dalamnya. Nah, kode saham dari emiten ini adalah Inco. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Inco ini adalah emiten yang bergerak di bidang nikel. Nah, di Inco sendiri itu sebenarnya dia ada tambang nikel, jadi dia keruk tuh nikel dari tambangnya, kemudian dia proses menjadi nikel metal, jadi dia produsen dari nikel metal. Nah, sebelum saya masuk ke emitennya, saya ingin terlebih dahulu membahas tentang industri dari nikel metal itu sendiri. Nah, sebenarnya nikel metal itu apa sih dan bagaimana marketnya? Ini saya ambil dari website Business Research Insight ya guys. Di sini dijelaskan bahwa market size dari global nickel metal sendiri, ini ya, di tahun 2022 itu ada sebesar 4.000, kalau ini satuannya USD million ya, berarti 4.000 juta atau 4 miliar USD untuk market size dari nickel metal sendiri. Dan diproyeksi setiap tahun mengalami kenaikan, dan di 2031 diproyeksi nickel metal sendiri itu market size-nya mencapai 11 miliar US dollar ya. Jadi ini untuk potensi kedepannya akan terus bertumbuh ya market size dari nickel metal. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa pengaplikasian dari nickel metal sendiri itu ada dua jenis ya. Ini ya, based on application market is classified as steel industry, artinya penggunaan di industri baja dan baterai industri. Nah, baterai ini yang teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, mobil listrik ada menggunakan baterainya. Nah, baterainya bahan bakunya adalah dari nikel ini. Terus di sini juga dijelaskan bahwa untuk industri otomotif ini ya, automotive industry held a 9% market share for the global nickel metal market. Jadi sebenarnya di industri otomotif sendiri itu masih tergolong rendah untuk penggunaan dari nickel metal ini, hanya 9%. Kalau teman-teman masih ingat beberapa saat yang lalu ya, atau mungkin 1 bulan yang lalu ada seorang politikus yang bilang bahwa wah, Tesla sudah tidak menggunakan baterai yang bahan dasarnya nikel, kemudian ya nikel ini masa depannya suram segala macam. Ternyata otomotif itu hanya sekitar 9%-an saja. Nah, memang mungkin ke depan akan lebih banyak lagi ya, karena kendaraan listrik kan terus masih di negara-negara berkembang seperti kita kan masih belum terlalu banyak. Nah, jadi mungkin ke depan akan lebih banyak lagi, tapi untuk sekarang itu masih kecil ya, masih 9%. Dan jangan lupa, kendaraan otomotif itu tidak semua ya, misalkan kayak Tesla. Tidak semua Tesla itu menggunakan baterai yang nggak ada nikelnya. Masih ada mobil-mobil Tesla yang menggunakan baterai yang menggunakan bahan dasar nikel. Dari website ini kita juga bisa mempelajari ini ya, ada list of market player profile. Nah, di nickel metal ini ada perusahaan-perusahaan yang playernya ya. Ada Singhan Group dari China, Boliden dari Swedia, Jinchuan dari Hong Kong, dan ada Vale Indonesia ya. Ini adalah emiten yang akan kita bahas, yaitu Inco. Termasuk dalam salah satu pemain yang besar di nickel metal. Di sini juga ada salah satu artikel yang menyatakan bahwa saat ini hampir 70% produk turunan nikel dunia digunakan bahan baku stainless steel ya. Jadi bajanya itu malah 70%. Nah, di sini dikatakan 11%-an untuk baterai dan 7% untuk berbagai paduan logam. Nah, ini memperkuat ya research dari yang sebelumnya bahwa sebenarnya untuk penggunaan nikel metal sendiri ini yang lebih banyak itu masih di industri baja ya, guys. Indonesia sendiri, wah ini ya, Indonesia ini ternyata adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Kalau teman-teman lihat ya di tahun 2023, ini satuannya metrik ton ya, Indonesia itu menghasilkan 1,8 juta metrik ton nikel ya. Jauh sekali dengan yang peringkat kedua itu Filipina cuma 400.000, kemudian ada Kaledonia cuma 230, 200, 160. Jadi Indonesia ini jauh sekali nomor 1 dunia, 1,8 juta metrik ton. Makanya pemerintah ini getol sekali ya untuk industri nikel ini, mereka benar-benar berfokus ya. Salah satunya dengan divestasi di Inco.
Nah, kemudian ini saya kasih lihat juga data ada daftar 6 tambang nikel terbesar di Indonesia 2024 ya. Nah, ini yang pertama ini ada Blok Sorowako. Nah, Blok Sorowako ini ya dikelola oleh PT Vale Indonesia atau INCO. Luasnya sekitar 70.000 hektar ya, guys. Kemudian nomor duanya ada Wedabai Nikel. Wedabai Nikel ini ya dioperasikan oleh PT Wedabai Nikel yang mayoritas dimiliki China Singhan. Nah, Singhan seperti yang tadi disebutkan ya, di sini Singhan Group dari China. Kemudian selain itu juga ada ini ya. Sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui PT Antam. Jadi yang nomor satu terbesar itu INCO, yang nomor dua itu Wedabai juga dimiliki oleh BUMN ya, Antam sebesar 10%. Kemudian yang nomor 3 GAG ini, GAG ini tambang nikel di Pulau Gek Raja Ampat ya, 600 hektar. Ini di izin usaha pertambangan operasi IUP-nya dipegang oleh PT Gek Nikel, anak usaha PT Antam. Jadi tiga tambang terbesar di Indonesia nikel itu sudah ada kepemilikan dari BUMN ya, ada INCO sama ada Antam. Nah, sekarang kita masuk ke emitennya ya. Jadi kalau kita lihat dari industrinya, industri ini ke depan masih potensinya sangat bagus dan Indonesia itu nomor satu di dunia ya. Jadi terbesar di dunia untuk penghasil nikelnya. Nah, Inco ini sebenarnya kenapa sih kok ramai diperbincangkan dan mengapa kok terjadi gejolak harga? Karena dia kontrak karyanya, ini ya, kontrak karya dari Inco itu akan berakhir 2025 ya. Tepatnya 28 Desember 2025. Nah, sekarang sudah di tahun 2024. Artinya hanya tinggal 1 tahun lagi. Nah, ini ya, kontrak karyanya sudah mau berakhir. Makanya kok harganya itu gonjang-ganjing ya. Nah, untuk Inco sendiri, kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya ya, nah ini ya, di bagian pendapatan. Seluruh penjualan grup dilakukan berdasarkan kontrak penjualan harus ambil ya, jangka panjang dalam mata uang US dollar, di mana harga ditentukan formula bla 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 bla, dan yang terpenting ini, semua penjualan grup merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Jadi artinya semua penjualan hanya ditujukan untuk pihak-pihak berelasi. Nah, pihak berelasinya siapa? Ada dua. Yang pertama adalah VCL. VCL itu adalah Vale sendiri ya, yang dari Kanada. Kemudian yang kedua itu adalah Sumitomo Metal Mining dari Jepang. Nah, jadi dia nambang di Indonesia ya, terus kemudian diolah di smelter menjadi nickel matte, diekspor ke Vale Kanada dan Jepang ya. Nah, kemudian Indonesia impornya itu yang sudah jadi, yang lebih mahal. Makanya pemerintah pun ingin menggalakkan hilirisasi nikel ya, supaya kita jangan ekspor itu yang terlalu bahannya itu masih mentah atau masih setengah jadi. Kalau bisa itu sudah menjadi bahan yang jadi. Nah ini, jadi ini Inco ini benar-benar dia selama 50 tahun ini menambang di Indonesia, disetorkan ke pihak yang berelasi, yaitu pemegang sahamnya sendiri, Vale dan Jepang, Sumitomo ya. Nah, sebenarnya aksi divestasi Inco itu dimulai, jadi kita harus melihat terlebih dahulu sejarahnya ya. Inco ini aksinya itu dimulai di tahun 2020, ini bulan 10 ya 2020. Main ID itu holding BUMN pertambangan masuk ya sebesar 20% ke Inco. Nah, dengan ya tentu saja pemegang saham yang lamanya yaitu Vale Canada Limited ini VCL dan Sumitomo Metal Mining itu melepas masing-masing porsinya ya 14,9 dan 5,1% di harga 2.780 guys. Nah, harga 2.780 di tahun 2020 itu di bawah market ya. Totalnya ini 5,52 triliun. Jadi sesudah Main ID ini masuk, maka kepemilikannya menjadi Vale 44, Main ID 20, SMM 15%. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Awalnya itu VCL, Vale-nya itu 58%, Sumitomo-nya 20% ya. Kemudian setelah Main ID masuk, Vale-nya tinggal 44,34. Nah, sekarang yang terakhir ini 43,79 ya. SMM-nya Sumitomo-nya tinggal 15%, 15,03. Dari awalnya 20%. Nah, tentu ini menggerus dari dua pemegang saham yang lama. Nah, teman-teman bisa lihat ya.
Di tahun 2020 ini ternyata harga saham dari mana ini saya bukakan di tahun 2020 ya. Ini Inco ya. Di tahun 2020 harga saham Inco sendiri itu sebenarnya ranging ya di angka ini ya 3 ribuan, 2000 sempat turun ya waktu pandemi Covid 1400 dan di bulan Mei sudah kembali ke level 3 ribuan ya. Di transaksinya kan di bulan 10, berarti bulan 10 itu apa? Oktober. No, Oktober ya, bulan Oktober itu Inco ada di level 3.600-an ya. Ini 3.500, 3.600-an. Tapi aksi akuisisinya, aksi divestasinya ini di level 2780. Artinya di bawah market. Pemerintah beli di harga diskon. Nah, itu Inco teman-teman juga bisa melihat ya. Nah, ini untuk sebelumnya teman-teman yang bingung dengan tadi istilah kontrak karya itu adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk kegiatan pertambangan mineral. Jadi semua perusahaan yang bergerak di pertambangan mineral harus punya kontrak karya supaya dia dapat melakukan aktivitasnya. Nah, ini beritanya yang tadi ya di tahun 2020 Oktober ya, 8 Oktober, Main ID resmi kuasai 20% saham Inco 5,5 triliun. Nah, ini di harga di bawah pasar 2.780. Nah, kemudian di tahun 2024 ini muncul berita bahwa Main ID ingin menambah porsinya sebesar 14%. Nah, yang menarik itu di tanggal 12 Februari itu muncul berita ya bahwa divestasinya itu berkisar sekitar 3.950 hingga 5.000 per lembar saham atau setara book value-nya ini ya 1,2 1,3 kali. Saya ingat waktu itu saya sempat menonton ya salah satu interview entah orang dari kementerian atau orang DPR saya lupa. Dia memang mengatakan bahwa lagi negosiasi dengan Inco untuk divestasi yang 14% ini di PBV 1,2 1,3 kali. Tapi saat itu saya agak nggak percaya terus terang. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah ini mempunyai daya bargain ya, daya tawar yang kuat kepada Inco. Ya, karena apa? Karena kontraknya kan 2025 habis. Nah, kalau pemerintah mau dalam tanda kutip seenak-enaknya sendiri, nggak mau diperpanjang, maka kan pemerintah sendiri bisa untuk melakukan ibaratnya mengambil alih kan. Tapi semakin dekat waktu mendekati 2025, harusnya daya tawarnya pemerintah ke Inco itu semakin kuat. Nah, di sini kenapa kok 1,2 sampai 1,3 PBV ini yang menjadi tanda tanya bagi saya. Nah, di sini ya. Makanya harganya waktu itu diperkirakan kan sekitar 4.000 hingga 5.000. Nah, harga saham induknya pun, harga saham Inco pun di tanggal ini ya 12 Februari 12 Februari ini itu juga mendekati level segituan. Ini mana? Inco di tahun 2024. Di Februari ya, di Februari dia sekitar nah ini ya 3.600 sempat naik di level di closingnya 4 ribuan. Jadi mendekati harga yang diperkirakan. Nah, mungkin pada saat itu retail-retail kan berpikir, wah, pemerintah aja mau beli di 4.000 sampai 5.000. Lah sekarang di market cuma 4.000. Tentu ini adalah potensi ya untuk membeli saham Inco. Nah, mungkin banyak retail yang berpikiran seperti itu sehingga ada transaksi yang cukup besar ya untuk Inco di bulan Februari ini. Tapi memang sekarang ketika video ini saya buat itu harga saham Inco di level 3.730 ya guys. Nah, kalau kita berbicara mengenai emiten Inco, sebenarnya selain kita melihat dari aksi dari divestasi pemerintah, yang lebih relevan dengan analisa emiten ini kan emiten yang berbasis nikel, artinya emiten siklikal kan. Kalau kita lihat kinerja dari Inco sendiri itu sebenarnya berbanding lurus dengan harga nikel itu sendiri. Nah, jadi harga komoditas nikel ini berbanding lurus dengan kinerja dari emitennya. Contohnya seperti apa? Kalau kita lihat ya, ini adalah saya ambil dari laporan keuangannya ya, menggunakan website Stockbit ya. Sudah saya setahunkan annual ya. Kalau kita langsung lihat di bagian labanya aja ya. Nah, waktu divestasi pertama 2020 kan dia 1,1 triliun labanya. Berikutnya 2021 2,3 triliun, 2022 3 triliun, 2023 4,2 triliun. Mungkin ada orang yang berpikir begini, wah ini
Ketika pemerintah masuk, main ID masuk 20%, kemudian ada jajaran manajemen yang dipakai oleh pemerintah, kinerjanya meningkat. Nah, sebenarnya alasannya bukan hanya itu, tapi yang lebih penting adalah di tahun 2020 harga rata-ratanya ya, ini ya kita bisa melihat harga rata-rata nikel itu sekitar 12.000, kemudian naik 14.000, 16.000 hingga 18.000. Ya, jadi harga rata-rata nikelnya itu juga cukup tinggi. Makanya ketika di 2021 dia melonjak sampai 20.000 ini ya, 20 bahkan 30.000, dia Inco sendiri ini di 2021 langsung labanya itu tergenjot ya 2,3 triliun ya. Nah, kemudian di 2000 berikutnya 2022 pun dia masih bertahan di level 27.000, kemudian 28.000, 24.000, 25.000. Di tahun 2022 karena harga nikel sendiri itu tinggi, kinerjanya juga ikut terdongkrak menjadi 3 triliun labanya. Dan di tahun 2023 ini pun sebenarnya juga masih cukup tinggi ya, masih 29.000 ini ya, 27.000 walaupun terakhir-terakhir sudah mulai menurun. Tapi average selling price-nya pasti masih tinggi. Karena teman-teman bisa melihat ya di sepanjang 2023 ini levelnya di 29.000 hingga terakhir di 20 ribuan lah kurang lebih. Jadi masih di atas 20.000 average selling price-nya. Ini membuat kinerja dari Inco ini juga cemerlang. Nah, kalau kita ingin lihat kapan sih momen Inco ini kinerjanya jelek atau yang rugi? Nah, misalkan yang ini ya di tahun 2017. Ini kan minus. Laba bersih tahun berjalan dia minus 207 miliar. Nah, kalau kita lihat saat itu di tahun 2017 mana ya? Nah, di tahun 2017 ini harga nikelnya itu malah di bottom ya guys ya. Ini ya di level 8.000 9.000-an ini 2017 ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di level 8.000 9.000-an. Nah, sesuai dengan ya, kinerjanya minus 207 M. Bahkan di 2016 pun cuman profit 26 miliar. 2016 dia juga ini ya, harganya juga terlalu agak di bawah ya, agak di bottom. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau harga nikel dunia itu levelnya sekitar 9.000 atau mendekati 10.000, maka Inco ini sebenarnya itu baru BEP ya. Baru BEP ini teman-teman bisa melihat ya. Ketika harganya itu sekitar ranging di 9.000, 8.000, 10.000 itu dia BEP. Kalau levelnya 9.000 sampai 8.000 itu dia merugi. Tapi kalau Inco harga nikel itu 10.000 ke atas, maka bisa dipastikan Inco itu ya bukan bisa dipastikan tapi hampir pasti profit ya untuk kinerja dari Inco sendiri. Nah, data ini teman-teman bisa cek ya, bisa tarik ke belakang bahkan mungkin misalkan nih ya yang kelihatan menonjol di tahun 2008 dia pernah mencetak laba 3,9 triliun ya. Nah, teman-teman bisa melihat di tahun 2008, nah ini ya, harga nikel sendiri, nah ini teman-teman bisa melihat ya. Di Januari, Januari 28.000 ya. Kemudian Februari 29.000, April 29.000, Mei 28.000. Jadi levelnya itu di 20.000 ke atas hampir 30.000. Otomatis kinerjanya Inco itu menjadi ini ya, kinerjanya di cemerlang menjadi moncer. Di tahun 2008 dia sudah bisa profit 3,9 triliun. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya kita kalau melihat emiten Inco ini lebih korelasinya itu lebih ke arah harga nikel untuk kinerjanya ya. Nah, bagaimana kalau untuk tahun 2024 itu sendiri ya? Kalau kita lihat dari nikel sendiri, memang nikel ini walaupun sempat mengalami koreksi ya, ini sekarang ada di level 16.000, ini masih tinggi guys. Nah, salah satu ciri untuk saham cyclical kalau kita mau beli biasanya itu adalah ketika harga komoditasnya itu lagi hancur-cur ya. Nah, kalau sekarang 16.000 ini sebenarnya belum bisa dikatakan lagi hancur untuk harga nikelnya. Hancurnya berapa ya? Tentu di level 8.000-an tadi. Seperti kita tahu ya, bahwa Inco kalau nikelnya 8.000 dia akan merugi. Kalau sekitar 9.000, 10.000 dia akan BEP kurang lebih atau untung sedikit. Di atas itu dia akan profit ya. Nah, sekarang posisinya 16.000. Artinya kalau di 2024 ini berkisar masih di level segini, ya dia akan masih make profit ya. Memang biasanya emiten-emiten seperti ini kita tidak masuk saat dia
harganya sedang tidak di bottom ya. Seperti itu ya guys. Nah, terus bagaimana dengan Inco? Inco ini menariknya adalah karena ada aksi divestasi itu menyebabkan harga sahamnya ini itu jatuh guys. Mengikuti harga divestasi dari MindID. Nah, sekarang kan tinggal 3.700-an. Padahal sebelumnya itu kan digadang-gadang angka divestasinya itu 4.000 sampai 5.000. Makanya dia di Januari ini angka levelnya ya di 4.000-an ya guys. Sekarang sudah jebol 4.000-nya ke 3.700. Nah, apakah sekarang sudah saatnya untuk masuk? Di sini saya sempat membuat ini ya, tabelnya ya di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, dari 2013 sampai 2023, yang saya lihat adalah book value-nya. Book value dari tahun 2013 hingga 2023. Kemudian dari harga sahamnya pun 2013 sampai 2023. Sehingga kita bisa tahu price book value-nya itu berapa sih rata-rata. Nah, ini kalau kita teman-teman bisa melihat ya, 2013 1,2, 1,6. 2015 itu paling rendah ya, 0,64. Ya, waktu di tahun 2017 sedang merugi itu masih 1,17 kali price book value-nya. Nah, ketika dia sedang profit gila-gilaan, dia PBV-nya bahkan pernah mencapai 1,9. Nah, yang anehnya di 2023 ini kan kinerjanya bagus nih Inco. 2023 tadi dia kan make profit kan. Nah, ini make profit-nya bahkan dia ini 2013, 2023. Make profit-nya bahkan 4 triliun kan. Ini ya, terbesar ya, 4,2 triliun. Tapi dia malah harga sahamnya itu ambles ya guys ya. Tinggal 3.700. Padahal 2022 itu 7.100 dia. 2021 4.680, 2020 5.100. Nah, ini ada anomali kenapa? Karena ada aksi divestasi sehingga membuat harga sahamnya itu turun. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa untuk valuasi Inco ini tidak menggunakan aset base ya, valuasi yang menggunakan aset base atau kita menghitung cadangan nikelnya Inco berapa. Nah, saya teringat dari kisah Lo Keng Hong ya, ketika dia keliru, dalam tanda kutip keliru berinvestasi di saham bumi karena dia melihat cadangan batu baranya bumi saat itu ya. Dia melihat cadangan batu baranya banyak, kemudian dikali harga batu bara, kemudian dibagi lembar sahamnya, ketemu sekitar valuasinya berapa. Nah, ternyata itu tidak terlalu relevan dengan emiten pertambangan. Kenapa? Karena sebenarnya cadangan batu bara atau cadangan nikel ini kan tidak semuanya itu sudah dikeruk ya. Banyak yang belum dikeruk kan. Nah, untuk mengeruk atau untuk mengeksplor itu kan butuh biaya. Nah, itu yang kita tidak bisa perkirakan. Karena saat kita mengeruk, harga nikelnya ini kan setiap saat berubah. Naik turun. Kalau saat kita keruk ini harga nikelnya ternyata kayak tadi ya 8.000, ya tentu emiten Inco-nya akan jadi rugi. Nah, alasan itu yang membuat saya tidak menggunakan asset based valuation untuk melihat saham-saham yang berhubungan dengan pertambangan. Biasanya kalau teman-teman menggunakan asset based valuation, maka valuasinya akan menjadi fantastis ya. Untuk emiten Inco terlihat murah sekali. Nah, itu ya alasannya. Makanya saya menggunakan pendekatan yang dilakukan sama seperti pemerintah. Sama seperti MindID. Dia menggunakan price book value yang simple-simple aja. Dan menurut saya MindID ini juga hebat. Kenapa? Karena, nah teman-teman kan, tadi ada beritanya kan, divestasi diperkirakan 3.950 sampai 5.000 kan per saham. Nah, ternyata di tanggal berapa ini? 26 Februari ya. Beritanya di 19 Februari itu dikatakan bahwa kesepakatan divestasi Inco diteken 26 Februari. Nah, artinya nggak lama lagi kan. 14% ini di harga kisaran 3.000-an. Jadi pemerintah ini juga menurut saya sangat handal ya dalam bernegosiasi untuk membeli saham Inco ini. Nah, dia juga benar-benar ibaratnya itu dia sudah kalkulasi, kalau saya beli di harga ini ya saya nggak akan rugi lah, atau kemungkinan ruginya itu akan sangat kecil. Nah, untuk sekarang, posisi sekarang, di harga 3.700 sebenarnya secara price book value dia ini sudah cukup rendah ya, 0,93 kali ya. Nah ini ya, 0,93. Tapi, ada tapinya, teman-teman juga harus perhatikan faktor harga nikelnya. Sebenarnya saat ini harga nikelnya itu belum mencapai bottom, di mana salah satu
kondisi favorit beli saham pertambangan adalah ketika harga komoditasnya itu kan di bottom kan, bukan di harga seperti sekarang ini. Makanya biasanya kalau kita mau aman, kita akan memberikan margin of safety atau ya kita diskon lagi sebenarnya dari harga yang ada sekarang. Nah, diskonnya berapa? Itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau saya melihat 2015 dia sempat menyentuh 0,6 kali kan price book value-nya. Di 2017 ini dia ini merugi. Nah, ketika merugi dia bottom-nya terendahnya itu di 1835 atau setara 0,74 kali dari book value-nya, dari book value 2480. Makanya saya buat dua ranging harga. Itu adalah 2550 dan 2948. Ya, yang kedua ini, yang 0,74 ini hampir sama dengan harga yang dipakai acuan oleh pemerintah ya untuk akuisisi yang katanya ini masih belum tahu ya karena masih tanggal 26 nanti di beritanya itu akuisisinya atau divestasinya itu di level 3.000-an, kurang lebih di 3.000. Loh kok, tapi kalau harga segini kan belum tentu bisa kesentuh. Kapan bisa Inco ke 2550? Nah, ini teman-teman, kalau misalkan pandangan saya, kalau kita berinvestasi, kita sebaiknya itu benar-benar menginvestasikan uang kita di instrumen yang benar-benar kita anggap aman atau margin of safety-nya tinggi. Jadi jangan sampai kita, misalkan kita trading, mungkin kadar kita untuk menerima risiko itu lebih besar. Jadi harganya ya kira-kira saja sudah strike itu langsung kita tabrak ya. Tapi kalau kita investasi, anggap kita benar-benar menaruh ya uang kita ini sebagai bisnis di sini. Nah, kita tentu nggak mau kan ada potensi ruginya itu yang besar kan secara persentase. Kita mau benar-benar meminimalkan risiko itu. Oleh karena itu saya benar-benar memakai pendekatan yang sangat konservatif ya. Keluar angkanya di 2550 dan 2948 lah atau 2950. Kurang lebih sekitar 3000. Ini adalah harga untuk kita masuk. Nah, walaupun sekarang pun 3700 secara price book value itu sudah di bawah satu kali. Nah, terus gimana kok strateginya? Kalau saya pribadi tentu saya belum mau masuk ya di harga 3700. Dan dengan situasi berita sekarang tentu sudah banyak terdengar kemana-mana ya untuk saham Inco ini. Biasanya penurunannya itu nggak akan sesimpel ini. Maksudnya, divestasi 3000 sekarang 3700 terus langsung dikasih naik. Biasanya tidak seperti itu. Nah, tapi saya nggak tahu ya ke depan bagaimana. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak masuk terlebih dahulu di level 3700. Kalau ada teman-teman yang benar-benar ngebet nih pingin masuk ya, ya sudah teman-teman masuk tapi sedikit aja, jangan langsung di full power pelurunya dimasukkan semua digas di sini dan di harga sekarang ya sebaiknya kok kalau saya itu tidak ya. Tapi kalau sampai Inco ini menyentuh ya ranging harga yang bawah ini, wah ini tentu sangat menarik untuk emiten Inco. Ya mendekati pun itu sebenarnya sudah sangat layak diakumulasi. Nah, itu guys ya untuk saham Inco, untuk research yang saya lakukan di emiten ini yang sedang ada aksi divestasi dari MindID. Semoga research ini dapat berguna ya untuk teman-teman semua. Saya doakan teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.